Cek, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ayah, Bunda? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai acara kegiatan pesantren wali santri ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan pesantren wali santri dengan judul Pentingnya Pendidikan Pesantren. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, reformasi Islam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabiin, atba'ut tabiin. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mohon izin menyampaikan ada beberapa rangkaian kegiatan untuk pesantren wali santri ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat acara pokok kajian yang akan disampaikan oleh Hadeda Kiai Haji Abdurrahman Yuri, dan nanti disambung oleh diskusi tanya jawab dan terakhir tutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Amir. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Amir yang telah membacakan tilawah Quran surat At-Taubah ayat 122. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita semua, khususnya kepada yang membaca dan umumnya kepada yang mendengarkan.
Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ke acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Denny Fauzir Rahman. Sudah hadir ya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini suaranya agak roaming sedikit ya, mohon izin. Tapi terdengar suara saya? Alhamdulillah jelas Bapak, jelas. Jelas ya. Alhamdulillah jelas. Ini katanya ada yang kurang terdengar ya dengan ayahanda atau ibunda Aisyah ya. Oh siap. Mana ayah atau bunda terdengar suara saya? Sambil kita cek sound, barangkali ada gangguan teknis. Terdengar ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, tadi mohon izin ya. Siap, mangga. Ya, sedikit. Turnuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman panitia ya, seperti biasa di kajian pekanan atau bulanan ya, mohon maaf, kajian bulanan ini ada pesantren wali santri yang memang diperuntukkan untuk ayah bunda semuanya ya. Ayah bunda semuanya, tidak, kami sebagai fasilitas dari sekolah, dari kami tidak hanya yang belajar para santrinya, putri-putrinya, tapi juga kita semuanya insya Allah akan terus belajar dan mendapatkan keridhaan dan banyak ilmu manfaat diperoleh. Amin ya rabbal alamin. Ya ayah bunda semuanya, di hari ini sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya pesantren wali santri. Tak lupa yang pertama, karena masih di suasana Syawal, ya, insya Allah kami atas nama Sekolah SMP Darut Tauhid Boarding School Putri dan juga atas nama pribadi saya mengaturkan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami semuanya yang telah lalu. Kami mohon maaf, mohon dimaafkan, dan insya Allah di bulan Syawal ini dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru, kita semuanya terus mencoba memperbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Tentu semoga kita berdoa bersama-sama amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan kemarin menjadi, Allah catat menjadi amal soleh buat kita semuanya, sehingga jadi bakal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah ya bunda semuanya, di hari ini, kesempatan hari ini, Masya Allah ini luar biasa. Kita kedatangan Adeda yang akan memberikan materi, dan seperti yang kita sudah kenal sebelumnya, beliau merupakan pembina Yayasan dan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dan insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat dari beliau, dan semoga nanti beliau sudah hadir atau belum, Ustaz Iman? Belum ya? Masih, nampaknya belum Bapak. masih persiapan sepertinya. Masih persiapan. Dan semoga nanti yang ilmu yang disampaikan oleh beliau insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah. Ambil tema pentingnya pendidikan pesantren. Ini kenapa? Karena ayah bunda mungkin di sini ya. Ayah bunda ini bukan hanya orang tua santri SMP Darut Tauhid Boarding School Putri saja ya, tapi juga ada ayah bunda di sini sebagai calon orang tua santri juga. Bahkan mungkin ada juga yang pertama gitu ya, melepas putrinya nanti insya Allah itu pertama melepas putrinya ke pesantren ya, atau ke boarding school. Nah ini tentu
ada perasaan yang bagaimana gitu ya ayah bunda semuanya. Nah, bagaimana sih tips dan triknya gitu ya sehingga memang kita semuanya ridho demi tadi ya sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita semuanya tentu mencarikan yang terbaik untuk pendidikan putrinya, karena sejatinya adalah sebagai orang tua tak lain dan tak bukan bekal ilmu dan bekal pengalaman lah yang memang kita harus sampaikan kepada putrinya, putra putrinya tersebut ya, sebagai nanti ketika dewasa kelak dan insya Allah nanti di akhirat kelak menjadi penolong ayah bunda semuanya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi ayah bunda semuanya selamat menyaksikan pesantren wali santri dengan tema pentingnya pendidikan pesantren ini, dan alhamdulillah yang santri sudah pada ke sekolah ya, ke asrama semuanya ya. Nanti insya Allah yang lainnya atau calon santri lainnya akan datang ke sekolah atau ke asrama bulan Juli. Sekali lagi terima kasih ya Bunda, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Denny yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, selanjutnya sambil menunggu Gurunda kita hadir, mohon izin kepada Ayah Bunda jika tidak berhalangan untuk bisa meng-on-cam-kan kamera. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahannya kita mencari ilmu yang bisa di-on-cam-kan kameranya. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada informasi dari Bapak Taufik sebelum ke Adeda. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Taufik? Alhamdulillah sehat, Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Iman lagi di mana? Di rumah ya? Iya, lagi di rumah, Pak. Oke. Ya, nampak sudah 80 orang Pak Iman yang hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum hadir saat ini bisa segera bergabung. Barangkali ini sudah ada orang tua dari Kamila, Kang Iman. Nah, coba kita. Assalamualaikum Bapak, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dari Ananda Kamilia. Oh, Kamilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah mohon izin, lokasi sedang di mana? Saya ada di Pagar Alam di Palembang, Sumsel ini. Wah, Masya Allah, dari Palembang, Kang Iman. Palembang, iya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Lagi libur ya, Ayah? Ya, kebetulan lagi libur. Alhamdulillah bisa menyimak ini ya, kajian pesantren pendidikan. Alhamdulillah. Ananda santrinya kelas berapa, Ayah? Baru mau masuk kelas 6 nanti insya Allah kan sudah diterima di iya, Masya Allah. Masya Allah. Kebetulan sekarang lagi ujian sekolah, jadi mohon doanya diberikan kelancaran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan lancar ya, Ayah. Amin, amin. Bundanya di mana, Ayah? Ada, sedang persiapan juga, iya. Baik, alhamdulillah. Oke, ini ada Ayah atas nama Pak Tabina Azaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana, Ayahanda Tabina Azaria.
Oh iya. Sehat Ayah? Alhamdulillah khair. Mohon izin dari mana Ayah? Dari Jakarta, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Masya Allah. Ya. Anandanya berarti sama ya, baru masuk juga. Ya, insya Allah nanti Juli ya mulai ya. Juli, mudah-mudahan ya sehat, lancar Amin. juga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini yang sudah on cam kamera ada dari orang tua Aisyah Syahidah. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana Bunda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda posisi di mana? Kenapa? Dan di mana Bunda? Menteri di Dari mana? DPBS Putri. Oh, Bandung, dari Bandung. dari Bandung ya, asli Bandung. Masya Allah, alhamdulillah. Apakah kurang terdengar? Ya, kecil tadi dikit Bunda. Ya, suaranya kecil. Baik, terima kasih Bunda ya. Ya. Ini yang sudah on cam juga ada dari Bundanya Akila Ulfaira. Bunda Akila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat Bunda ya. Alhamdulillah Ustadz. Sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan lancar ya Bun. Ya. Lah. Pondok Tat. Oh iya. Siap Ya. Bunda. Fi amanillah Bunda. Ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, di sini ada yang dari di perjalanan juga Bunda dari Bunda Aan. Assalamualaikum. Ada Bunda Nurhayati. Masya Allah, semangat ya. Mudah-mudahan meskipun di perjalanan, semangat mencari ilmu tidak surut. Itu ya. Bunda sehat? Mic-nya di on kan. Halo, Assalamualaikum Bunda. Oh iya, kecil soalnya ya. Baik, beralih ke ini ada Bunda yang sudah on cam, Bunda Fitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Mohon izin posisi sedang di mana Bunda? Lagi di mana? Di tempat Dari kerja. mana Bunda? Depok, di Depok. Oh, di Depok. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Semangat ya Bun. Insya Allah Ustaz. Ya. Oke. Selanjutnya ada dari Bunda Ungu Beni. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Yang on cam izin ya, mohon izin. Assalamualaikum Bunda, sehat? Alhamdulillah. Bunda dari mana? Mohon Dari izin. Kundur. Dari? Kundur, Kepulauan Riau. Masya Allah, luar biasa ya. Dari Riau. Sehat ya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sudah ada Pak Taufik, mohon izin. Belum ya? Ya, belum Pak Iman. Jadi bisa sambil menunggu. Ya. Oke.
Baik, lanjut ke ini ya. Boleh ke ada Ayah. Ayah Yida Maulid. Assalamualaikum. Mohon izin Ayah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat Ayah? Alhamdulillah sehat. Ini saya ayahnya Safira, belum dinamai. Oh, siap. Ya, ayah Safira Putri. Baru masuk juga ya, Ayah? Iya, iya Sat. Ya, siap, Alhamdulillah. Mohon izin Ayah berbagi pengalaman nih. Pertama kali waktu melepas anandanya ke SMP. Bagaimana ini pengalaman Ayah persiapan? Ya, alhamdulillah ya pengalaman saya waktu melepas anak saya. Yang pertama pastinya agak sedih juga ya Sat ya, istilahnya seperti itu. Tapi yang jelas karena ini demi anak-anak kita, saya ingin mencoba anak-anak bisa lebih mandiri dan alhamdulillah Ananda Safira ya sempat nangis juga Sat ya, sempat nangis ya ketika dilepas pertama kali begitu ya, sempat sedih lah seperti itu, tapi dengan kekuatan yang kita bangun dengan kita coba semangatin lah istilahnya gitu Pak Ustadz ya, alhamdulillah dia memberikan support ya Ayah. Iya gitu Ustadz. Jadi seperti itu Ustadz. Siap, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan betah ya, juga di asrama karena butuh akan ilmu ya. Selain betah juga pasti butuh. Gitu. Iya betul, betul ilmu betul. Iya. Terima kasih Ayah. Ya sama-sama Ustadz. Dari mana Ayah? Dari Tangerang Ustadz. Tangerang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ayah. Ya, sama-sama Ustaz. Ya. Mohon izin Ayah Alifia dari 8C ya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat Ayah? Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Mungkin bisa menyampaikan juga pengalaman Ayah nih yang sudah melepas anandanya di pesantren. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ya alhamdulillahnya qadarullah anak saya yang pertama sekarang kelas 8 Pak Ustadz. Dan qadarullah juga yang kedua alhamdulillah masuk juga insyaallah di tahun ini. Tahun ini Masya Allah. Ya insya Allah seperti itu. Kalau untuk pengalamannya ya alhamdulillah sih Pak Ustadz. Karena memang dari kakaknya juga sebelumnya ada juga yang di pesantren. Jadi sudah terbiasa waktu itu mengantarkan kakaknya. Kemudian juga sering berkunjung ke sana. Jadi secara tidak langsung kita mengedukasi juga anak-anak kalau ya tujuannya memang untuk menuntut ilmu, insya Allah sih seperti itu Pak Ustadz. Jadi sudah ini ya, sudah benar-benar melepas ini ya, insya Allah. Tidak ada kegalauan lagi ayah dan bunda di rumah. Ya insya Allah. Alhamdulillah ya. Baik ayah, terima kasih ayah. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Baik. Mohon izin ya, di sini ada Bunda Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mamanya Jianka. Bunda Jianka ya. Siap, terima kasih Bunda. Bagaimana Bunda kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pengalaman nih dari Bunda. Pertama kali benar-benar bisa melepaskan anandanya. Bagaimana, Bu? Kalau yang ini kan mau masuk ke SMP ya? Iya. Jadi belum. Belum. Oh, sebelumnya belum ada ini. Jadi kakak ada, yang pertama? Yang ke-1. Yang ke-1. Ini sih awalnya ya ini sedih. Tapi diikhlasin kan demi ini
demi sekolah ya ini gitu ada apa agamanya biar bagus, biar lebih ini imannya, Iya, biar masa depannya nambah. juga ya Bunda. Iya masa depannya. Masya Apalagi Allah, kan baik. kalau sekarang kan mau ke DT gitu, insya Allah Insya Allah ikhlas sama mudah-mudahan ya. pengennya ke DT. Dari mana Bunda? Dari Lembang, Dari Bandung. Lembang. Oh Ya. iya, lumayan ya Bun. Kalau muter mah Lumayan jauh. dekat. Iya. Iya. Nengoknya nggak jauh. Iya. Insya Allah Alhamdulillah. mudah-mudahan ya Iya. usai pandemi ini Iya. apa namanya Amin. bisa kunjungan juga nanti. Iya. Amin. Iya. Baik, di sini ada Ayah Ade. Assalamualaikum, Ayah. Unmute Ayah, mohon izin. Dari orang tua siapa? Masih di mute ya? Ya, Kanja Galih Pratiwi. Oh ya siap Ayah. Sehat Ayah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini berbagi pengalaman Ayah bagaimana nih? Ya intinya masuk pesantren ya karena mungkin ingin lebih baik karena ya kemarin anak saya di Biruni dia kemarin tes dua-duanya tes ke Asipa sama ke Darul Tauhid ya. Tapi karena saya ya orang tuanya pinginnya ke Darul Tauhid akhirnya diarahkan ke Darul Tauhid gitu. Masya Allah. Karena dekat lah. Kita juga udah begitu dekat juga sama Agim jadi lebih memilih ke Darul Tauhid gitu Pak. Siap, alhamdulillah ya. Ayah mudah-mudahan lancar semuanya. Anandanya ya mencari ilmunya juga diberikan kemudahan dan bisa dimanfaatkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah nampaknya gurunda kita sudah ada. Deda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Qadarullah, alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, nampaknya sudah ini ya, sudah hadir di depan kita Gurunda Kiai Haji Abdul Rahman Yuri. Adeda, mohon izin ya. Sekarang Mangga silakan lanjutkan. Seagenda inti dari Mangga, mohon izin ayah bunda yang bisa mengonkenkan kamera jika tidak ada halangan. Mudah-mudahan menambah keberkahan ilmunya, mencari ilmu. Amin. Lanjut ke agenda berikutnya, yakni kegiatan pokok materi dari Deda. Mangga waktu dan tempat dipersilakan. Turnohon, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ngajawab jadi ahli sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah beri karunia hari ini hari yang terbaik untuk bisa beramal, bisa bertobat, membersihkan diri. Siapapun yang Allah takdirkan hadirkan dalam pertemuan yang sangat baik ini, digugurkan sadaya dosa-dosana, diberi karunia sehat lahir batina, diberi umur nu berkah, rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, keluarga sakinah, mawadah warohmah, jauh dari musibah dan fitnah.
akhir hayat husnul khotimah. Amin amin Khotimah. ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Atur nuhun, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Belanda atau bahasa Jepang atau Bahasa Arab. Korea. bahasa Soreang. Bapak Ibu, alhamdulillah senang bisa bertemu di acara parenting. Parenting ya. Parenting. Jadi penting berkaitan dengan syariatnya Bapak Ibu menitipkan putrina di SMP DTBS Darut Tauhid. Angkat tangan yang baru masuk, orang tuanya yang baru masuk kelas 1. Berarti kelas 7, Cung. Yang kelas 8, Cung. Kelas 8, Cung. Acungkeun tangan yang tidak mengacung, Cung. Jadi Bapak Ibu yang baik, terima kasih. Mudah-mudahan jadi jalan datangnya pertolongan Allah. Karena pada prinsipnya Allah yang membulak-balikan hati. Allah yang memberikan kecerdasan, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan rasa percaya diri. Kita mah ikhtiar saja, salah satu langkahnya adalah Bapak Ibu menitipkan putrina di Darut Tauhid. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, karena nanti lebih banyak pakai dialog, tapi saya mau ngabsen dulu yang tampil di permukaan ya. Kang Ade. Herudi, di mana Kang Ade linggi? Di Cileunyi, AA. Tinggal di mana Pak Kang Ade? Di Cileunyi, AA. Di Cileunyi, kalau saya mah tinggal di rumah. Tinggal di rumah di Cileunyi. Di Cileunyi. Akilah Ulfaira lagi di jalan dia banyak. Ibu konsentrasi ke jalan tong kanu handphone. Sekarang Mama Jessica, Ayah Oge, Taufik. Oh Taufik mah, iya mah. Kang Taufik kumisah asli atau rental ya teh Kang Taufik? Alhamdulillah asli ya. Asli, alhamdulillah, ngiring bersyukur. Teh Susi, kemudian Tabina, Azaria, orang tua Gina, kemudian Aurel, Nara Laka. Duh, saya nama-nama tanya. Nara Labika, Masya Allah, Umu Aisyah Putri dan Bunda Yumna, Dadan Hadiana. Dadan kawan Dadan? Di jalan badai ke asrama. Masya Allah, Bapak Ibu yang baik. Setiap orang mendambakan sebagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan sebagaimana doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak Ibu yang baik, tapi tidak sedikit ngurus rumah tangga teh. Waduh, kalau tuh pakai ilmu mah lieur. Halo. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang ya-nya. Halo. Ya. Dihurungkeun mikna. Halo. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu minta izin Kang Dedi, saya pakai slide. Kenapa pakai slide? Karena saya punya teman Kang Ade berangkat ke Spanyol nonton balap motor. Nggak jauh, nggak mahal. Duduk paling depan. Pas bener teh balap motor, ngeong, kecepatan 200 km per jam. Teka tingali nomor saha naik motor saha nomor saberate teka atau apal. Begitu wae, gitu. Mendingan nonton TV cenah katingali pembalap motor. Alhamdulillah. Bapak Ibu, judulnya mana? Oke, sebentar. Sudah bisa kelihatan nggak? Keluarga bahagia. Sudah, Ustaz. Sudah.
Udah. Keluarga bahagia dengan bening hati. Bening hati. Dijawab atau ibu nggak jawab teh amal soleh hati. sedekah. Bening Keluarga hati. bahagia dan bening Hati. keluarga nikmat, bertambah taat, berlimpah Manfaat. Nah, kenalkan mungkin Bapak Ibu ada yang baru kenal, nama Abdurrahman Yuri. Qadarullah sekarang diberi amanah jadi pembina di Darut Tauhid. Dulu mah supir angkot, layar tancap jadi jurkam. Tahu jurkam? Juru kampanye. Iya mah juragan kambing, lain juru kampanye. Jadi percetakan, qadarullah Bapak Ibu yang baik. Saya teh sudah 58 tahun kenal dengan Agim. Jadi Raina Agim terus 58 tahun istiqomah jadi Raina we terus nikah ayeuna. Insyaallah. Nah, ini perkenalan Bapak Ibu yang baik, naon materi ini apa manfaatnya? Pertama, lebih yakin, lebih sabar, lebih syukur, lapang hati dan tenang. Syariatnya Bapak Ibu juga menitipkan putra putrina di Darut Tauhid. Insya Allah ini yang kita harapkan. Suasana lingkungan keluarga aman dan nyaman. Kita bina Azaria teh panggilanna saha? Anakna atau bapana ieu teh? Pun anak itu teh Abi Mulyana. Oh, Mulyana. Oh, kawin di Tasik, linggih di Jakarta. Insyaallah. Kang Mulyana ingin aman, ingin nyaman dalam hidup. Aman dan nyaman. Dasar pemborong mana heula Kasep? Aman atau nyaman? Nyaman. Nyaman, bagus. Kang Mulyana di Jakarta ke Bandung naik bus. AC enak. Jokna empuk, supirna bager. Tapi teu make rem. Halo. Jadi yang pertama mah aman dulu, baru nyaman. 3, keluarga lebih semangat dan produktif. Nah, ini yang benar-benar diharapkan sekali teh. Dan memberi manfaat lebih keluarga kita teh. Lebih sehat, sejahtera, dan yang penting sekali selamat dunia akhirat. Karena kita amanah berkaitan dengan keluarga. Halo. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang ya nya. Halo. Ya. Nah, ya nya tong make emosi biasa-biasa we. Kalian sarapan juga. Bapak Ibu yang baik, jadi apa kira-kira manfaat mendidik putri Ibu di Darut Tauhid di pondok pesantren khususnya di Darut Tauhid? Yang pertama sekali, Bapak Ibu yang baik, belajar agama lebih dini dan lebih lengkap. Benar nggak? Jadi belajar tentang tarikh, tentang sejarah, tentang fikih, lengkap sekali tentang pelajaran sholat. Nah, yang paling penting adalah tentang tauhid. Makanya Agim menyampaikan kepada guru-guru musrifahna untuk mengutamakan tentang tauhid. Allahus Samad, Allah tempat bersandarnya setiap hamba Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi belajar agama lebih dini, lebih lengkap lagi. Ini keuntungan mendidik anak di pondok pesantren. Tahun deui Bapak Ibu yang baik menjadi penghafal Al-Qur'an. Masya Allah, karena lingkungan kondusif untuk bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan kapasitas kemampuan anak tersebut. Halo. Ya. Ya. Tong maka bubar, saya semangat ya Bu. Ya. Nukatilu menjadi tangguh dengan mandiri. Nah, Bapak Ibu yang baik, kalau di rumah mah kecenderungan ogohan anak-anak teh. Naon ogohan teh bahasa Indonesiana? Manja. Manja. Bapak Ibu yang baik, saya juga suka kontrol ke asramanya. Di asrama teh kalau ada yang sakit, di rumah mah mun anak sakitnya jadi ratu, jadi raja. Segala disediakan, dipencetan. Kasih mangga, apapun keinginannya disediakan.
Waduh, tapi di asrama mah saya pernah lihat Kang Mul ada anak sakit yang di asrama Ikhwan yang laki-laki. Dia tempat tidur nate di kan ada tempat tidur yang double bagian luhurna. Saya lihat di pintu teh bari dilihat teh turun dari tempat tidur, ambil anu kecil, kemudian ke WC, dikompres sendiri gitu tah, Masya Allah. Mandiri bari saya bari cirum bae we. Ningali, tapi ini yang membuat anak itu kuat, anak itu hebat, terbiasa dengan kesulitan. Halo. Ya. Tapi tidak dia biasa nama yang sedih mah anaknya atau emaknya atau bapaknya. Emaknya, emak bapaknya. Tuanya. Tua. Tapi Bapak Ibu Mbak ini yang harus sabar, yang sabar teh anaknya atau bapaknya atau emaknya yang harus lebih sabar. Anaknya. Yang harus lebih sabar semuanya. Cerdas dalam bersosial, Bapak Ibu yang baik, ragam suku datang ke Darut Tauhid. Ada yang Jawa, Kalimantan, ada yang Sulawesi, ada yang Medan, ada yang dari Jawa Barat, ketemu ragam latar belakang. Sehingga anaknya cerdas dalam bersosial dan memiliki jejaring sosial. Masya Allah. Apalagi Bapak Ibu yang baik, meningkatkan rasa empati karena kebersamaan, rasa kebersamaannya sangat kuat. Anak-anak pesantren beda dengan waktu sekolah yang tidak boarding. Apalagi Bapak Ibu yang baik, yang keberapa? Yang ke mana suara nanti kemarana itu yang ke Yang keberapa? Mohon izin, belum muncul. Oh, belum muncul di Sada tuh. Halo. Ya, mohon izin, Udah muncul belum sekarang? Belum, Mbak. Udah. Sudah, tapi masih tidak bergerak. Tidak bergerak, mohon izin tadi. Nah, ini udah muncul sekarang. Ya, sudah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, Sugan teh muncul boros banget. Yang ke berapa, Bu? Yang ke 4. 5. Belajar agama, menjadi penghafal Quran, menjadi tangguh dengan mandiri, cerdas dalam bersosial dan memiliki jejaring sosial. Yang kelima, meningkatkan rasa empati. Yang keenam, Bapak Ibu yang baik, adalah terdidik dengan kesederhanaan. Halo. Iya. Teh Susi bisa kebaca nggak? Teh Susi ini terdidik dan kesederhanaan. Kebaca. Baca. Alhamdulillah. Jadi gitu Bapak Ibu yang baik. Jadi yang bahagia itu adalah yang sederhana. Nanti kita kupas agaknya. Banyak belajar tentang kehidupan, menguasai bahasa lebih daripada satu. Ibu kan menguasai bahasa lebih daripada satu, Bu ya. Bahasa Sunda dan bahasa tubuh. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, jangan bahasa tubuh ya. Bahasa Melayu. Ke-9, dengan ilmu dan pengalaman terbangun rasa percaya diri anak-anak teh. Halo. Ya. Dan yang terakhir, nah ini yang sangat diharapkan sekali, yaitu terdidik akhlaknya mulia. Amin. Masya Allah. Boleh dipotret, Bu, atau di screenshot, boleh. Udah, Bu. Udah. Yang sudah boleh pulang. Suri, Nah ya. gitu Bapak Ibu Bapak yang baik ya. Jadi keuntungannya kalau mendidik anak di pondok pesantren teh belajar agamanya lebih lengkap, lebih banyak, lebih detail. Menjadi penghafal Al-Quran, menjadi tangguh dengan mandirinya, cerdas dalam bersosial,
meningkatkan rasa empati, terdidik dengan kesederhanaan, banyak belajar tentang kehidupan, menguasai bahasa lebih daripada satu, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Quran, bahasa daerah juga bisa anak-anak bersosial dengan satu sama lain. Dengan ilmu dan pengalaman terbangun rasa percaya diri dan mulia akhlak. Masya Allah, ini yang diharapkan sekali. Tentu dengan pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu yang baik, Bapak Ibu mohon diurut apa dulu biasanya kalau diurut? Kaki. Kaki. Maksudnya teh tulisan ini. Astagfirullahaladzim. Baik. Baik. Mulia. Baik. Kela siapa yang nyebut kaki? Ini kan kita kerceramah nah aku mengkolot kan tukang pijat. Halo. Jadi yang pertama apa Bu, Pak? Baik. Pertama adalah Baik. 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 Kedua Bahagia. Bahagia. Kedua sukses. Baik, your best. Sukses, you get what you love. Ketiga Bahagia. Bahagia, you love what you get. Dan yang keempat mulia. Nah, Bapak Ibu yang baik, kita ngedidik anak teh dan keluarga kita juga keluarga mulia. Mulia mah you share what you get and what you love. Jadi engkau bagikan apa yang kau miliki dan apa yang kau cintai. Jadi orang-orang mulia mah kesibukannya berbagi. Nah, harapan anak kita juga begitu. Bukan anak kita, anak Bapak Ibu ya. Dan saya mah punya istri sendiri. Halo. Jadi gitu Bu ya. Jadi yang kalau diurut mana adalah Pak? Kaki dulu, kemudian pundak, lutut, kaki. Biasanya dibilang diurut. Ya iya kan diurut. Diurut kan dari kaki tuh, Pak? Itu bahasanya masih ambigu, diurutnya. Banyak artis. Nah gitu Pak Buya. Nah sekarang ayo orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini teh saya sendiri Bapak Ibu yang baik buat tulisan di dinding di dalam rumah teh karena ini target kita. Halo. Iya. Angkat tangan yang ingin masuk surga, cung. Angkat tangan yang sudah siap mati, cung. Siap. Bapak Ibu yang baik, syarat masuk surga teh mati dulu. Jadi, kalau siap nggak siap harus siap. Harus siap. Makanya termasuk ke anak-anak juga. Jadi berbicara kematian teh bukan hal yang tabu, tapi hal yang harus diperhitungkan terus karena orang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkannya. Halo. Iya. Siap. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu yang baik. Berikutnya, nah Bapak Ibu yang baik ini nih ngedidik anak termasuk kita di keluarga orang tua. Kan dalam hidup teh ada masalah atau banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Angkat tangan yang ingin bahagia dalam hidupnya, cung. Bilang saya. Saya. Kak Sahrul nggak ngacung, Kak Sahrul. Angkat tangan yang ingin nggak punya masalah dalam hidupnya, cung. Ibu Bapak ngacung ingin nggak punya masalah. Iya ingin dong. Mungkin nggak dalam hidup nggak punya masalah? Nggak mungkin. Pengen walaupun nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa ngacung atau nggak mungkin dalam hidup nggak punya masalah? Nggak mungkin. Tapi yang pengen. belum punya jodoh tenang atau stres? Dulu waktu belum punya jodoh tenang atau stres? Stres. Belum punya jodoh stres. Sudah dapat jodoh? Stres.
Saya mah Ulangi. Ulangi. Adeda, saya mah enggak stres. Nggak stres. Suksaha. Belum punya anak, stres. Sudah punya anak, bahagia. Saya ketemu Bu, lagi COVID, lagi ibu-ibu lagi ngumpul. Ibu kernaon ngumpul, lagi ngerjain PR katanya. PR siapa? PR anak-anak. Anak-anaknya di mana? Lagi main HP. Ya Allah. Ada yang kayak gitu di sini kemarin? Enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Enggak beda. Itu Bu, jadi stres dibawa kemana-mana. Dalam hidupnya ada pasangannya, benar. Ada senang, ada susah, ada untung, ada rugi. Tolong jawab, mudah-mudahan yang ngejawab jadi sedekah ngejawabnya. Ada jauh, ada Dekat. ada dicaci, ada Dipuji. dicaci, dimaki, keneh-keneh, keheng, neng, dipuji. Nah, gitu dalam hidup. Nah, termasuk anak-anak juga. Kita sudah punya pengalaman banyak tentang sepak hidup, teh bener. Halo. Nah, termasuk anak-anaknya disiapkan lebih tangguh daripada kita. Makanya Bapak Ibu yang baik, qadarullah nih dititipkan di Darut Tauhid. Masya Allah. Jadi gimana tuh untuk membuat tenang bahagia di keluarga teh ini nih Bapak Ibu yang baik, kita baca barengan. Yuk 1, 2, 3. Sungguh aja urusan orang berilmu itu sungguhnya baik segala urusannya baik baginya dan itu tidak kecuali dari yang beriman jika mendapatkan kesenangan menjadi kebaikan baginya kebaikan baginya dan jika ia musibah atau bencana itu menjadi baik baginya. Nah gitu Bu, jadi kunci bahagia teh adalah pertama harus dengan iman, yang kedua rasa syukur, dan ketiga sabar. Halo. Ya. Rukun iman ada berapa anak-anak? 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan Bapak Ibu menitipkan putrinya di Darut Tauhid, apakah dicita-citakan? Nggak kebayang dulu mah. Halo, Allah yang takdirkan. Pak Kang Sahrul Mauludin punya istri. Alhamdulillah, gaduh. Punya, apakah istrinya yang dicita-citakan? Tidak. Oh, tidak. Istrinya marah. Halo? Iya, tidak dicita-citakan. Ibu punya suami nggak, Bu? Punya. Apakah suami Ibu yang dicita-citakan? Alhamdulillah. Bukan, nah dulu keinginan. Kenapa mau? Habis nggak ada lagi. Itu juga stop terakhir dapat diskon. Stop terakhir Itu juga pakai spanduk cinta terakhir. Halo. Iya. Nah, termasuk anak-anak ibu bapak yang baik ya. Rezekinya, jodohnya, rumahnya, semua Allah yang ngatur, bukan kita. Tugas kita mah mengantarkan anak untuk kenal Allah, taat kepada Allah gitu, bukan kita yang ngatur. Halo. Ya. Fahimtum. Fahimna Gitu. Kalau di pesantren fahimtum teh, apakah saudara faham? Jawabannya fahimna. Ya, kami faham. Fahimtum. Fahimna. Ramayantum. Ramayan. Singapartum. Nah gitu Bu ya. Halo. Ya Ustaz.
Ya Allah. Jadi Bu, jadi orang yang bersyukur adalah orang yang tahu cara menikmati hidup. Jadi Bapak Ibu yang baik, kita berdoa sekuat tenaga dan ikhtiar untuk keluarga besar teh, jadi keluarga Abdan Syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Tapi kenyataan wa qalilun min ibadah syakur, sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita ngedidik anak-anak juga ke arah sana, jadi Abdan Syakuro. Halo. Ya. Ya, nanti dibuka dialog Bapak Ibu yang baik. Jadi apa saja yang harus disiapkan keluarga bahagia dan bening hati? Pertama, Ibu Bapak yang baik adalah bahagia karena produktif dalam amal soleh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi ini yang paling utama, bahwa hidup kita adalah untuk ibadah taat kepada Allah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang baik, adalah produktif bahagia karena dipercaya. Nah, ini yang jadi mahal teh. Halo. Ya. Jadi ngedidik anak teh supaya dia amanah, mamjur, mampu dan jujur. Yang ketiga, ngedidik anak-anak teh adalah karena produktif dalam silaturahmi. Halo. Ya. Jangan telat tuh. Ini tuh udah pada makan belum? Belum. Nyebut belum lah, atau pakai emosi Bu, biasa-biasa aja, belum gitu, belum. Semangat. Yang keempat, Bapak Ibu yang baik, bahagia karena produktif dalam mencari ilmu. Jadi ngedidik anak keluarga kita teh adalah jadi santri sepanjang hayat. Amin. Dan yang kelima, ngedidik anak adalah menjadi manfaat bagi orang lain, bukan gelar, kedudukan, jabatan, ketenarannya, tapi manfaat untuk orang lain. Wallahu fi auni abdi, makana abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Oke, Bapak Ibu yang baik, yang pertama dulu bahagia dan produktif dalam beramal soleh. Jadi syaratnya amal soleh 2, inamal a'malu biniat. Bapak Ibu yang baik, sholat subuh berapa rakaat? 2. Tahiyatul masjid berapa rakaat? 2. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2. Takbirnya sama, salamnya sama, yang membedakan niat. Niat memegang peranan penting sekali. Nah, anak-anak juga dididik berkaitan dengan niat ini. Tapi kenyataannya lupa kita tentang niat. Bapak Ibu makan supaya apa? Kenyang. Sehat. Astagfirullahaladzim, supaya kenyang. Supaya sehat dan kuat. Aduh, astagfirullah. Ini sederhana sekali, supaya kenyang. Pantesan segala dihuapkan. Supaya sehat, kuat, atau neng, supaya kenyang. Astagfirullahaladzim. Encan sarapan. Tidur supaya apa? Awas nyebut supaya pules. Supaya sehat. Supaya sehat dan bisa beribadah, beramal soleh, begitu. Halo. Iya. Pakai baju diniatkan nutup aurat karena Allah niatkan siar, dapat pahalanya tuh. Karena inamal a'malu biniat. Nah, Bapak Ibu yang baik, jangan lupa niatkan untuk berdakwah terus kemana-mana. Karena intansurullah yansurkum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Agim baru pulang di Australia semalam menyampaikan diberikan kemudahan. Punya rumah di Australia, kendaraan, sampai punya perusahaan di Australia. Saya pikir dah sederhana sekali karena Agim sibuknya dakwah. Makanya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, didoakan seluruh makhluk. Masya Allah. Halo. Iya. Nah gitu Bu. Jadi yang pertama inamal a'malu biniat.
Amal besar jadi kecil gara-gara niat, amal kecil jadi besar gara-gara niat. Niat. Ah, Insya Allah. Yang kedua caranya benar. Nah, makanya Bapak Ibu yang baik, nanti anak-anak tuh dididik bagaimana mulai dari bersandal sampai bersosial, semua bisnis diajarkan bagaimana hidup benar. Jangan sampai kena kartu kuning, kena kartu merah. Pakai sandal kaki mana dulu? Ini pelajaran dulu nih supaya dapat pahalanya menenteramkan hati. Kaki mana dulu? Kanan. Kanan, A. Kaki kanan. Masuk masjid kaki Kanan. mana suaranya? Keluar masjid. Kanan. Keluar masjid kaki Kanan. keluar masjid kaki kanan kiri memang cabrek atau kumaha ya teh. Ngajeleng. Halo. Masuk WC kaki Kiri. Buka dulu. bagus. Bapak Ibu yang baik, kaki kiri saran saya bagusnya dibuka dulu pintunya baru kakinya. Halo. Ya. Walaupun kebelatnya kelas berat tetap harus dibuka pintu. Ya gitu. Bunda Faiza. Jadi ada masuk WC pertama apa Bunda Faiza? Kaki kiri. Buka Baca pintu. Diketuk dulu karena banyak kejadian. Ibu buka pintu di dalam ada orang lupa ngunci. Siapa yang kaget? Yang di luar, yang di dalam? Dua-dua aja. Dua-dua. Yang lebih kaget yang mana? Yang di dalam. Yang di dalam. Yang di luar mah, oh maaf. Yang di dalam, maaf. Aturan keluar panjang kepotong. Halo. Halo. Iya. Ini wajah-wajah pecinta WC semua ya ini. Nah gitu Pak Bu ya. Yang kedua, ngedidik anak teh, kita dan anak-anak teh ngedidik amanah, waspada dengan kategori munafik, berbicara dusta, diberi amanah khianat, berjanji mengingkari. Nah, kita ngedidik anak teh supaya tidak masuk ke dalam golongan munafik. Kuncinya mamjur, mampu dan jujur. Ada orang mampu tidak jujur, ada enggak orang mampu tidak jujur? Ada, banyak. Ada orang jujur tidak mampu? Ada. Ada, banyak. Ibu cari suami yang jujur atau yang tidak jujur, Bu? Jujur. Yang jujur. Bapak, Pak, tolong jawab, Pak. Ya. Bapak. Ya. Cari istri yang jujur atau yang cantik? Yang jujur dan cantik. Jujur dan cantik, dasar pemborong. Dah saya mah nggak munafik. Aduh. Nggak munafik. Mana yang lebih utama, cantik atau jujur? Jujur. Jujur. Mau istrinya Jujur. cantik, nggak jujur, pulang ke rumahnya dijual. Makaning rumah kontrakan. Halo? Yuk kemana dongeng nak? Halo? Ya. Iya. Ibu cari suami yang jujur, Bapak cari istri yang jujur, terus nikah di samping berkembang baik juga berkembang. Dia. Jujur. Berkembang biak. Astagfirullahaladzim, memang anak ayam. Saya mendingan gak usah komen, asal mulu. Nah gitu Pak, jadi ngedidik. Nah, jujur teh harus dicontohin oleh orang tuanya, cing jalujur. Halo. Iya. Nah, gitu Pak. Makanya balik-balikin lagi barang kantor ya. Digotong kayak imah pulpen, penggaris, keset. Ada jam dinding di kantor, baterainya dicopot lumayan buat remote. Yang paling zolimnya yang bawa gayung. Gayung di kantor dibawa pulang, itu kan paling zolim atuh. Ada ibu-ibu masuk WC, kunci pintu, jongkok, si ibu teh tengah perjalanan kaget.
nggak ada gayung. Mangkaning bak luhur. Halo. Menderita. Masa ibu dek naik kanu bak celap-celup. Halo. Kayak gitu Bu ya. Ini saya belum sarapan tambah lapar. Yang ketiga, yang pertama adalah jadi amal soleh, nggak didik anak-anak. Yang kedua, amanah untuk dia akan hidup ya untuk bisa bekerja berwirausaha. Dan yang paling sukses mah orang yang paling dipercaya. Yang gagal mah gagal hidup kalau gagal dipercaya. Ibu-ibu yang baik mana yang lebih utama, dicintai atau dipercaya? Percaya. Dipercaya. Yang ketiga, ngedidik anaknya untuk pandai dalam bersilaturahmi. Karena Nabi Adam dihukum ku Allah dipisahkan. Jadi kita mah makhluk sosial, sedih kalau dipisahkan teh. Halo. Ya. Makanya di penjara teh dipisahkan dari keluarganya. Makanya orang yang paling bahagia mah adalah orang yang paling pandai bersosial. Makanya ngedidik anaknya untuk pandai bersosial. Gimana tuh? Ajak kemana-mana. Siapa namanya? Ungu Beni. Ungu Beni teh saya. Namanya Bu, namanya Ibu siapa? Bu Ungu. Bu Ungu. Ungu, memang namanya Ungu. Ya. Dulu waktu SD kelas 1 diantar ke sekolah enggak oleh ibunya? Enggak. Enggak. Oh, berarti ibunya kepala sekolah ya? Enggak. Tapi kalau anak saya antar. Kenapa ngantar anak? Supaya enggak kayak saya kepanasan jalan kaki jauh. Oh, Insya Allah. Tapi rata-rata kelas 1 SD diantar oleh ibunya. Ya, awal-awal. Sampai ibunya duduk di bangku SD. Ibunya ikut nyanyi, ibunya ikut tepuk tangan, ya. Pas dilihat anaknya udah pulang duluan. Jadi si ibu sendiri di kelas. Karena seneng. Halo. Iya. Kenapa anak diantar ke sekolah? Karena pada prinsipnya belum punya teman. Ya. Tapi anak dicari kelas 4, waktu kelas 4 ke sekolah nggak pulang-pulang karena anak sudah punya teman. Nah, termasuk di pesantren juga gitu, Bu. Kenapa anak suka nangis, ingin pulang? Karena belum punya teman. Kalau sudah punya teman, nggak ingin pulang. Anak saya di SMP, DT juga dulu gitu. Liburan juga nggak pulang-pulang, saya nggak disusul. Gajuan atau pulang, itu liburan. Halo. Jadi intinya bersosial, Bapak Ibu yang baik ya. Ngedidik anak untuk pandai bersosial. Empati. Yang kelima, yang keempat adalah ngedidik anak teh, keluarga kita, anak dan keluarga kita teh belajar sepanjang hayat. Karena yang stres teh karena masalahnya melebihi ilmunya. Yang tenang karena ilmunya melebihi masalahnya. Halo. Ya. Nah, pulang dari sini beres kegiatan ini Bapak Ibu lebih semangat karena dapat ilmu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, yang lebih mana nih pertanyaan dilema nih Bapak Ibu? Mana yang lebih utama, makan atau ilmu? Ilmu. Makan. Makan. Mulai stres. Itu salah. Jawabannya dilema. Mana yang lebih utama, makan atau ilmu? Makan. Lebih utama ilmu, karena kita tidak setiap saat makan, tapi ilmu kita perlukan untuk mencari makan. Amal. Wajib. Mencari makan. Mencari amal. Kan nafkah, Ustaz. Hanya kan makan mah sarana. Halo. Supaya buat supaya beramal. Astagfirullahaladzim. Izin saya mute aja, saya salah mulu. Jebak. Juga salah melulu. Ini mah kudu di hair ceramah teh.
Pertanyaannya menjebak, Ustadz. Enggak, saya mau nanya itu aja yang ngejawabnya yang. Makanya ngejawab teh mikir dulu atuh. Halo. Ya. Dan yang jadi gitu, tolong ikuti kata-kata saya. Setiap orang adalah guru. Setiap orang adalah guru. Setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah kelas. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas. Adalah kelas. Setiap kejadian adalah ilmu. Setiap kejadian adalah ilmu. Ulangi lagi, setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah kelas, setiap kejadian adalah ilmu. Dan ibu bapak yang baik, jangan serba dibantu anak untuk ngambil keputusan. Biarkan dia untuk merasakan proses pengambilan keputusan. Ya, setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah kelas. Setiap kejadian adalah ilmu. Nah, bagaimana secara simpelnya untuk pembelajar sepanjang hayat pakai B dan T. B-nya bisa baca, T-nya tulis. Itu mah pemberantasan buta huruf, Pak Ade. T-nya tanya, baca tulis, jadi tulis tuh. Untung saya nggak jawab. Salah deh. saya mau kalian belajar salah. Halo. Nggak pernah dijawab, just takut salah. Terakhir, Bapak Ibu baik, ngedidik anaknya supaya nilai maslahat. Khairunas anfa'um linas, sebaik-baik di antaramu yang banyak manfaatnya buat orang lain. Bukan gelar, bukan kedudukan, bukan ketenaran, bukan hartanya yang yang kita harapkan, tapi taat dan manfaatnya yang kita harapkan. Halo. Iya. Nah gitu Bapak Ibu yang baik. Silakan buka pertanyaan. Siapa yang bertanya silakan. Siapa yang menjawab silakan. Saya mau merdeka lah. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan ayah bunda yang ingin menyampaikan langsung atau di kolom chat. Nah, ini mohon izin, ada yang bertanya di kolom chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin tanya. Tadi Deda menyampaikan di lingkungan pesantren lebih kondusif untuk menghafal terutama Al-Quran. Nah, bagaimana kalau ada kasus untuk hafalan santri ketika sudah di pondok malah menurun bila dibanding dengan waktu yang di rumah. Terus ketika pulang ke rumah kondisinya agak terasa males-malesan dan juga malah tidur gitu berlebihan. Ketika sudah di pondok kesederhanaannya juga agak menurun. Nah, itu mah kasus ya, benar namanya kasus. Tidak setiap anak akan seperti itu. Itu bagusnya didialogkan dengan musyrifnya, dengan gurunya untuk mengetahui apa penyebab jadi ada penurunan, karena itu mah di luar kebiasaan. Jadi ibarat naik kereta api cepat tapi dia melambat, karena pada prinsipnya Bapak Ibu yang baik, masuk ke pesantren teh adalah percepatan kemampuan di sana, percepatan ke akhlak mulia, kemampuan ibadahnya, pengetahuannya, ada percepatan di sana dibanding kalau di rumah. Kecuali kalau di rumahnya juga menerapkan apa pola-pola yang dilakukan di pesantren Darut Tauhid, di pesantren pada umumnya. Itu mah harus didialogkan. Dialog ya, khusus juga ya dengan wali asuh gitu ya. Iya. Baik, ini ada lagi bagaimana katanya kondisi real, apakah ada perbedaan efektivitas pembiasaan pesantren ini sehingga apa yang benar-benar diharapkan pembiasaan di pesantren dirasakan anak-anak sebagai kebutuhan dan kebiasaan itu. Iya, Bapak Ibu yang baik. Jadi pada saat kondisi pandemi ini bukan pekerjaan mudah, tapi semua terjadi dengan izin Allah.
ada Allah punya rencana tentang bagaimana ngasuh anak, pola didik, pola asuh nate disesuaikan dengan kondisi yang Allah takdirkan. Termasuk sekarang bekerja juga ada hybrid. Bahkan tidak semua orang, sebagian bisa bekerja dari rumah. Pokoknya mah ini mah Allah yang takdirkan dan kita harus mensikapinya. Makanya di Darut Tauhid terus guru-guru Sivitas Darut Tauhid terus dididik terus tentang diklatnya, pendidikan dan pelatihannya, karena untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Kuncinya mah dididik, dilatih aja terus. Termasuk dari dulu nggak kebayang sekarang kita belanja online. Iya, dulu mah nggak ada namanya online. Sekarang kita ibu-ibu kayak belanja pakai jempol terus, bapak we amek-amekan karena tagihan gede. Halo. Workshop ya, workshop. Iya, iya. Workshop, bapaknya walk, ibunya shop. Oh. Baik, terima Silakan, kasih ada ya. lagi. Ada satu lagi di kolom chat. Oh baik. Tafadhol. Ya. Ya, Adeda izin bertanya, mungkin akan mewakili Bapak Ibu yang lain. Anak saya itu kan anak kita semua yang masuk ke pondok itu sekarang masa-masa puberitas lah, masa puber. Termasuk anak saya yang saya rasain tuh dia lagi puber gitu. Nah, emosinya itu labil. Emosinya labil, terus lebih cepat, kalau kita orang tuanya yang bilangnya lebih cepat marah ketimbang temannya gitu. Nah, itu mensiasati hal itu supaya semuanya bisa terkontrol dengan baik, itu barangkali ada tips and triknya dari Adeda, mohon arahannya. Terima kasih. Iya, tadi namanya Kang Mulyananya. Tuh. Jadi gini Bapak Ibu yang baik. Jadi pada prinsipnya semua terjadi dengan izin Allah. Allah yang membulak-balikan hati. Langkah yang pertama, yang utama dulu adalah laporan dulu ke Allah. Laporan dulu kepada Allah. Ya Allah, bagaimana cara laporan kepada Allah adalah sholat kitanya diperbaiki dulu. Nanti akan ketemu iya karena wudu wa iya karena stain, berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi gini pada prinsipnya Bapak Ibu yang baik, yang membuat hati kita gelisah teh ada kekurangan yang ada dalam diri. Setiap kekurangan anak ada peran orang tua ada di sana, membuat anak ada kekurangan di sana. Bahkan ulama mah ada tikus di rumah juga tobat karena membuat gelisah, tidak nyaman di rumahnya. Tidak nyalahkan langsung tikus, tapi langsung taubat. Itu yang pertama, perbaiki diri. Yang kedua dengan doa. Ya Allah berikan kemudahan dalam urusan anak. Ya, pertama evaluasi diri, perbaiki ibadah dengan doa. Kemudian yang ikhtiar berikutnya adalah harus dengan ilmu. Anak usia ini masa SMP masa rentan, masa transisi. Nah, tapi bagus Bapak Ibu yang baik memasukkan pesantren usia SMP. Kalau di pengalaman yang kami dapatkan, wallahu alam, kalau SD sudah masukin ke pesantren, si anaknya kurang dekat dengan orang tuanya. Ya, jadi ke orang tua kurang dekat aja karena SD itu masa dekatnya harus dekat dengan orang tua. Maka SMP bagus. Berikutnya harus didialogkan. Jadi urutannya gitu Bapak Ibu yang baiknya. Perbaiki diri dulu, doa, ibadahnya perbaiki, doa, kemudian ada ilmunya, pelajari ilmunya. Izin Allah Bapak Ibu yang baik, anak saya karunia Allah diberi kesempatan kuliah di psikologi. Jadi mempelajari perkembangan anak usia 2 tahun, anak saya udah mempersiapkan usia 3 tahun apa yang akan didapat, pertumbuhan dan perkembangannya apa yang didapat atau dilakukan di usia 3 tahun. Jadi ilmunya terus di atas si perkembangan dan pertumbuhan anak. Dan yang berikutnya adalah dialog, yang penting didialogkan. Jadi gini Bapak Ibu yang baik ya, dalam keluarga 85% masalahnya masalah komunikasi. Nah, termasuk dalam organisasi juga gitu. Karena informasi tidak sampai jadi masalah. 85% dalam masalah adalah masalah komunikasi. Makanya apapun nanti bisa dikomunikasikan dengan wali Kang Iman, wali kelas, wali pembimbing ya.
Ya, wali asuhnya Wali asuh. Musyrifah, Musyrif. Nuhun kelas. Kang Mulyana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Silakan ini ada lagi. Nuhun. Jazakallah khair. Wah, Wah, iya. Mangga ayah bunda yang langsung bertanya atau pada kolom chat. Baik, sambil menunggu, mohon izin, ini ada pertanyaan dari Bunda Armi. Assalamualaikum, izin tanya, bagaimana supaya anak-anak tidak merasa ibadah itu sesuatu yang menyiksa? Jadi bisa dilakukan dengan kesadarannya sendiri. Gitu, Pak. Begini pada prinsipnya Bapak Ibu yang baik, ini banyak yang harus dievaluasi. Banyak anak-anak yang langsung disuruh sholat, suruh ibadah, tanpa mengetahui esensinya. Makanya yang pertama dikenalkan kepada anak, ada 3. Pertama, mengenalkan Allah kepada anaknya. Kemudian kedua, manfaat sudah kenal dengan Allah. Ketiga, baru cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi belajar sholat kalau sudah ketiga, tahapan pertama adalah mengenalkan Allah kepada anak. Yang kedua, mengenalkan kalau sudah dekat dengan Allah, manfaatnya apa saja. Dan yang ketiga, baru cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, banyak kan di pelajaran langsung mendekat ini cara sholat ibadah tanpa mengetahui esensinya apa. Nah, salah satu yang bagusnya adalah pakai rasa syukur. Anak-anak, kalau ada yang ngasih uang, ini aja Bapak Ibu yang baik ya di dia ya. Bapak Ibu ada yang ngirim uang transfer 10 juta rupiah dari hamba Allah, senang nggak? Jawab atau Bapak Ibu kalau kicup Senang. Senang atau senang sekali? Senang sekali. Senang sekali. Ternyata sampai setahun dikirimi terus 10 juta per bulan. Masya Allah. Pada tahun berikutnya dinaikkan 2 kali lipat jadi 20 juta sebulan. Berarti setahun dapat berapa tuh? 10 juta, 120 juta, 20 juta jadi 240 juta. Nah, ada perasaan ingin ketemu nggak kepada orang yang ngirimnya? Ya, jelas. Nah, itulah hakikat ibadah. Nah, diterangkan kita dapat nikmat banyak, luar biasa, dapat udara, dapat mata, bisa melihat. Kemarin Bapak Ibu yang baik, saya ngasih training, ngasih ceramah kepada yang tunarungu. Masya Allah, harus pelan sekali karena diterjemahkan. Masya Allah, kita bersyukur banget. Makanya Bapak Ibu yang baik, didik anak untuk bersyukur. Di antaranya kalau ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang Rasulullah menyarankan untuk melihat yang di bawah pada saat lihat dunia. Gang-gang ke pinggir sungai sambil membawa sedekah. Supaya mereka melihat bagaimana bersyukurnya di keluarga kita. Jadi Bapak Ibu yang baik itu jadi pakai metode bagaimana untuk membangkitkan rasa syukur. Alhamdulillah. Terima kasih yang bertanya nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Ada satu lagi ya, berkaitan dengan bab niat. Tadi yang lebih afdol itu diucapkan atau cukup dalam hati saja, atau niat itu perlu diketahui orang lain atau pasangan kita. Mohon penjelasannya. Jadi Bapak Ibu yang baik, berkaitan dengan niat ada NTT, niat, tekad, dan target. Ini berkaitan dengan kalau kita ingin mencapai sesuatu. Karena yang menggerakkan hidup adalah harapan, ada keinginan. Keinginan apa yang paling Allah ridho adalah keinginan untuk taat kepada Allah. Jadi keinginan untuk jadi ahli ikhlas, ahli sabar, ahli syukur, ahli istiqomah, ahli sedekah, ahli sholat, ahli zikir, ahli taubat, itu yang paling Allah suka karena ini yang akan mendatangkan jaminan dari Allah. Niat itu ada dalam hati. Dalam hati. Memang ada ulama yang menyampaikan pakai lisan, tapi sepengetahuan saya dalam hati yang kuat pun sudah sampai niat berwudu. Niat mau misalnya Pak Ade niat tahajud. Ya. Bangun adzan duhur. Oh, kalau
Kelamaan. Kelamaan Halo? subuh. Jadi niat ya, kalau diucapkan juga boleh, tapi kalau sepengetahuan saya dalam hati saja sudah bagus. Beda dengan zikir. Kalau zikir bagusnya kan zikir ada 3 Bapak Ibu yang baik. Ada zikir hati, zikir lisan, dan zikir hati dan lisan. Mana yang paling utama zikir hati dan lisan? Mana yang kedua zikir hati, yang ketiga zikir lisan. Nah, itu. Alhamdulillah. Izin Masya los Allah, camp mau sampai tujuan. Siap. Ada manfaatnya Baik, nggak yang Bapak Ibu yang baik nih ya, materi yang disampaikan pagi hari ini nih? Banyak sekali manfaatnya insya Allah. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu yang baik, nanti sedikit lagi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang baik, bekerja mulia berbagi manfaat. Ini gambar apa nih Pak Bu nih? Campur. Cendol. Ya cendol. Cendol. Ini berkaitan dengan manfaat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, tadi disampaikan apa alat ukur sukses kita, ujung-ujungnya 2 makin hari makin taat kepada Allah, dan makin hari makin manfaat. Manawen udah mantap. Makin hari makin taat, makin manfaat. Ilustrasi sederhana kayak tukang cendol. Tukang cendol pedagang besar, pedagang kecil. Dagang kecil. Tukang cendol bisa menafkahi keluarganya. Bisa. Bisa nyekolahin anaknya. Bisa. Padahal tukang Cendol. Bisa umroh enggak? Bisa umroh enggak tukang cendol? Bisa. Tukang Bisa cendol haji? Bisa. Padahal tukang cendol. Sekarang gaji Bapak Ibu dengan tukang cendol gede mana? Tukang cendol. Halo? Tukang cendol. Nah, sekarang siapa yang diuntungkan oleh tukang cendol? Kita pembeli. Pembeli, siapa lagi? Keluarga tukang cendol. Bahan baku cendol apa aja, Bu? Cepat, Bu. Bahan baku cendol apa aja? Gula, Tepung, cincau, santannya, kelapanya, parutnya, yang jualan kelapa, yang ngangkutnya, jualan karung gula, masuk gerobaknya. Jadi gara-gara tukang cendol begitu banyak manfaatnya. Nah, Bapak Ibu yang baik, kita nggak didik anak juga gitu supaya manfaat buat orang. Cendol apalagi supaya dingin pakai es. Kalau cendol pakai es enggak? Enggak. Benar, cendol mah pakai C. Kalau pakai es jadi senol. Jadi cendol pakai es enggak, Bu? Enggak. Pakai, masa cendol haneut. Begitu Pak Bu ya. Jadi kemana-mana teh ngedidik anaknya 2 aja, taat, manfaat gitu terus. Nah, dicontohin oleh kitanya. Sampai-sampai yang jualan celana juga diuntungkan oleh tukang cendol. Karena meres cendol pakai celana. Halo. Iya. Bener enggak? Iya, betul. Bener. Nah gitu Pak Bu ya. Halo. Iya. Ada manfaatnya nih. Ya, nanti Bapak Ibu yang baik. Nih siapa nih terakhir nih? Siapa nih? Cendol. Superman. Apa kerjaan Superman? Menolong orang. Apa yang ngomong terbang? Superman teh nolong orang gitu. Kerjaan Superman terbang.
Nah gitu Bu. Jadi kita ngedidik supaya taat dan bisa nolong orang. Halo. Iya. Lihat Superman PD kemana-mana. Karena niatnya nolong Orang. Nah, walaupun celana dalamnya Di luar. Kenapa celana dalam Superman di luar? Karena yang di dalam dipakai oleh tukang Cendol. Udahan ah. Halo. Sebentar, jangan di slide. Insyaallah. Baik, terima kasih. Mohon izin ada satu lagi penanya dari Bunda Meilani. Ortu Meilani. Assalamualaikum. Izin tanya, jika kita sebagai ortu mengatakan pada anak kita yang sedang pesantren, berdoalah, curhat pada Allah, dan ikuti apa yang menjadi peraturan sekolah. Apa pernyataan itu salah? Hatur nuhun. Itu mah ada standar harus kita lakukan juga seperti gitu. Karena kemanapun dianjurkan anak untuk mengikuti aturan. Dan doa teh Bapak Ibu yang baik. Nah gini Bapak Ibu yang baik ya. Doa menjadi bagian penting dalam hidup. Allah sangat senang sekali hambanya yang banyak sekali doa. Apa-apa doa. Berarti dia menunjukkan kehambaan dirinya. Kalau dia sangat butuh pertolongan Allah dimanapun, kapanpun. Dan Allah sangat benci bagi orang yang jarang berdoa. Makanya doa menjadi bagian penting. Tapi doa bisa dijabah dengan syarat pertama, makanannya halal. Makanya Bapak Ibu yang baik ini yang harus disortir banget pada saat makan termasuk bawa harta ke rumah teh. Pastikan halal. Yang kedua, manfaatkan saat-saat ijabahnya doa. Doa ada 3, ada berdoa, ada minta doa, dan mendoakan. Ada yang berdoa, minta doa, dan mendoakan. Mendoakan orang lain didoakan oleh malaikat. Minta doa kepada yang safar, kepada yang haji, kepada ulama, kepada yang sakit, minta doa. Nah, doa menjadi bagian kehidupan yang sangat membantu kita. Doa itu sebagaimana ibarat orang sujud, rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Makanya waktu sujud dijabahnya karena esensinya ke arah sana. Nah, doa yang tidak dijabah karena dia merasa takabur, merasa sombong. Gitu Bapak Ibu yang baik. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Halo. Ya. Kemudian bawa tongkat. Apakah tahu tongkat bisa membelah lautan? Tidak. Enggak. Tapi itu Allah takdirkan jadi mujizat pada saat Nabi Musa sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka ada mujizat di sana. Apakah Nabi Ibrahim tahu kalau api menjadi dingin? Tidak. Nggak tahu, tapi pada sudah pasrah 100% total kepada Allah, maka datang pertolongan Allah. Karena kita merasa lemah, bodoh, tidak berdaya. Itu yang Allah butuhkan. Allah sangat benci kalau kita merasa hebat, merasa berjasa. Ini Bapak Ibu yang baik yang harus kita pelajari berkaitan dengan sifat kehambaan. La haula wala quwata illa billah. Karena kita sangat butuh pertolongan Allah dimanapun, kapanpun, berupa taufik dan hidayah. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Itu kumaha? Penceramah yang buka, jamaah yang nutup. Nggak jawab. Halo. Ya. Apa yang didapat nih materinya nih Bapak Ibu yang baik? Boleh yang siapa yang menyimpulkan? Kang Ade. Semangat sekali tadi. Apa yang didapat Pak Ade yang terinspirasi, termotivasi? Tadi ketika kita setiap orang harus jadi guru, betul itu Kak. Untuk mencerminkan pada diri sendiri untuk bisa
belajar ataupun memberikan kepada orang lain. Nah, itu yang itu. Yang kedua mungkin itu ketika musibah menjadi ilmu, itu yang harus jadi inspirasi buat adik ya. Ketika kejadian itu jadi musibah untuk jadi ilmu agar kita tidak sampai mengalami begitu lagi. Bagus, Masya Allah. Jadi orang beriman kan gitu. Dan mengajarkan kepada anak untuk bisa berbaur dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri. Ketika jadi pribadi mandiri, dia dimanapun dia bisa menjadi orang dan hidup. Bapak Ibu yang baik, anak saya yang ketiga Gazwan di SMP Perdana SMP Darut Tauhid Qadarullah sekarang mandiri. Suatu saat Kang Ade dia bisa belajar nyetir. Belajar nyetir juga mandiri, nggak pakai ikut kursus. Suatu saat nubruk motor di jalan. Kita diuruskan sampai pakai uang tabungan sendiri. Masya Allah, ini bersyukur sekali Qadarullah syariatnya dididik di pesantren, khususnya di pesantren Darut Tauhid. Bapak Ibu yang baik, yang lain silakan. Apa yang didapat Bunda Naila? Apa yang didapat Bunda? Atau Kang Sahrul apa yang didapat Kang Sahrul? Iya. Mungkin ini ya lebih ke apa ya, introspeksi diri kali ya. Ingin anak lebih baik, tapi saya pribadi barangkali masih jauh seperti itu ya. Ingin anak menghafal Al-Quran, ya saya pribadi jauh dari, mungkin ya jauh lah dari menghafal Al-Quran. Ingin anak jadi tadi menjadi guru, kemudian setiap kejadian jadi ilmu, mungkin ya barangkali lebih ke introspeksi itu sih Adeda. Nah, benar Kang Sahrul, AAG menyampaikan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri, dan jangan memerintah orang lain sebelum memerintah diri sendiri. Itu kuncinya di sana. Pakai 3M kunci perubahan. M pertama apa, Bu? Mulai dari yang kecil. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci kaki. Yang pertama mulai dari yang kecil, mulai dari diri perubahan mulai dari yang kecil dan mulai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang baik, itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, itu kekurangan kami. Di mana ada nikmat itu mah karunia Allah. Masya Allah, mudah-mudahan adanya kebersamaan kita di Darut Tauhid menjadi jalan kebersamaan nanti di surga. Amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun pisan. Saya harus melanjutkan Kang Iman dengan Ikatan Bidan Indonesia jam 10 sekarang. Siap. Ini Siap, wajah-wajah produk bidan semua ya ini ya. Halo. Alhamdulillah. Saya mau Pak Raji ya. Pak Raji. Keluar sendiri. Di foto barengan dulu atuh yuk, foto. Mangga. Biasanya di mondek di foto mah Bararijil Kang Mulyana. Jika pembagian sembako. Ayo di foto. Siapa yang motretnya Kang Iman? Motret man. Hitungan 3 bilang DT. 1, 2, 3 DT. Mohon izin Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, saya pamit Bapak Ibu ya. Nanti suatu saat ketemu online offline. Offline insyaallah. Kita sambil berkuda, mau di Eko 1, Bu? Kalau yang takut jatuh, cari kuda yang pakai koin.
Pak Taufik dari Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Mohon izin Bapak Ibu, nampak sang imannya terlempar. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya dan mendatangkan keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup bersama kegiatan kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Sempurnakan dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, ayah bunda semuanya.